izin untuk nge-record ya guys. Oke. Tentunya juga terima kasih kita sampaikan kepada pathseeker.id yang udah jadi kolaborasi kita untuk kelas pada hari ini, dan tentunya untuk Kak Muhammad Zakwan Nabil yang telah hadir di tengah-tengah kita di sela-sela kesibukannya. Halo Kak. Oke, halo Syala. Halo, gimana Kak kabarnya malam hari ini? Oke, senang banget bisa bergabung dengan teman-teman Ajak Jago dan teman-teman yang tadi juga ada yang dengar kayak lagi makan ayam, enak banget. Terus semoga bisa keserap aja materinya. Senang bisa ngasih materi di Ajak Jago Expert Seeker. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, ini teman-teman pasti udah nggak sabar lah ya buat dengerin materi nih dari Kak Zakwan. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, ada beberapa tata tertib nih yang perlu diperhatikan supaya acara malam hari ini tuh lancar. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan untuk hadir di Zoom meeting tepat waktu. Thank you sekali lagi untuk teman-teman yang udah hadir tepat waktu. Yang kedua, seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan video, khususnya nanti di akhir kita bakal ada sesi foto rame-rame, dan juga menonaktifkan mikrofon supaya kegiatan kita di malam hari ini lancar tanpa gangguan. Yang ketiga, seluruh peserta dilarang untuk membuat kegaduhan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan kita kirim di chat. Kita akan ada link absensi dan evaluasi untuk perbaikan program ke depannya, dan juga sebagai syarat untuk teman-teman dapetin e-certificate dari kegiatan hari ini. Dan yang terakhir, don't forget to have fun dan serap ilmu sebanyak-banyaknya dari Kak Zakwan. We do encourage you guys untuk nge-share nih pengalaman ikut kelas pada malam hari ini melalui sosial media Instagram. Jangan lupa follow dan juga tag @ajakjago supaya teman-teman yang udah pada ngepost bisa kita repost dan juga bisa ngajak teman-teman kalian untuk ikutan kelas yang selanjutnya. Oke. Nah, siapa yang di sini udah pernah ikut kelas Ajak Jago sebelumnya? Mungkin boleh pakai chat bilang aku gue. Atau pakai jempol. Oke, ternyata ada 1, 2, 3. Wow, oke. Wow, rame juga ya yang udah pernah ikutan kelas kita sebelumnya. Oke, tapi ternyata dilihat-lihat banyak juga yang belum terlalu kenal sama Ajak Jago. Kita kenalan dulu kali ya. Oke, mungkin boleh dibantu dari operator. Untuk teman-teman nih yang masih bertanya-tanya, sebenarnya Ajak Jago itu apa sih? Dan kita tuh ngapain sih? Mungkin we have the answer for you. Next. Oke, jadi Ajak Jago adalah skill-enabled platform yang tujuannya itu buat ngurangin inequality of opportunity. Jadi kita tuh pengen semua teman-teman tuh punya kesempatan yang sama buat belajar practical skills, buat dapat knowledge, buat dapat networking, buat dapat pengalaman. Dan kita juga pengen berfokus pada pelajar-pelajar di Indonesia, terutama mereka yang emang pengen terjun ke pasar tenaga kerja. Jadi khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa dan seluruh pelajar, kita tuh di sini untuk ngasih kalian dan membuka pintu kesempatan buat nambah pengalaman dan juga nambah ilmu-ilmu yang tentunya bermanfaat. Next. Jadi bedanya Ajak Jago itu apa sih? Kita itu adalah anak perusahaan dari Ajak Gerak. Ini di chat ada yang udah bilang nih kayak, Kak, aku taunya Ajak Gerak doang. Yes, jadi di sini gue mau menyampaikan bahwa yes, kita adalah anak perusahaan dari Ajak Gerak. Dan kita tuh merupakan salah satu tempat belajar skill-skill praktikal dan tempat untuk belajar hard skills yang paling terbaik di Indonesia. Karena kita tuh selalu berusaha datengin pembicara-pembicara yang terbaik kayak Kak Zakwan pada hari ini, dan kita tuh jadi platform yang inklusif, which means di sini semua kegiatan dari Ajak Jago itu gratis. Next. Nah, kelas hari ini tuh adalah kelas Jago dalam sehari, yaitu ini program yang dirancang untuk sobat jago yang pengen melatih practical skills dalam waktu 2 jam aja, jadi kita tuh lebih pendek, dan di sini tuh kita ngundang pembicara-pembicara yang tentunya udah punya pengalaman di bidang tersebut. Untuk sesi kita sekarang itu, kita ada sesinya interaktif, jadi 2 arah, teman-teman yang mau komen, teman-teman yang mau ngasih pendapat, itu boleh banget, nanti kalau udah di sesinya Kak Zakwan, boleh banget percakapan kita itu 2 arah, jadi teman-teman nggak cuma duduk, dengerin, tapi teman-teman juga boleh duduk dan berpendapat. Terus program ini kita laksanain 2 minggu sekali, jadi untuk yang udah ikut kelas ini, kita bisa ketemu lagi ya guys, 2 minggu lagi.
Nah, tapi tahun ini kita bawa inovasi baru, nggak cuma jago dalam sehari aja, tapi ada juga Jago Champ. Ini Creating High Achievers Mentoring Program. Jadi ini adalah program mentoring yang dibuat untuk teman-teman yang pengen lebih menguatkan lagi skill-skillnya, terutama di skill-skill praktikal. Dan di program ini, Ajak Jago itu mengadakan 3 skill yang berbeda, dan teman-teman tuh bisa pilih. Dan akan ada 15 Sobat Jago terpilih yang dapat eksklusif mentoring dari kita, dan juga dapat pengalaman untuk ketemu sama orang-orang yang satu visi dan juga punya satu ketertarikan yang sama. Terakhir, kita juga tentunya akan mendatangkan mentor-mentor yang super duper kece dan udah terkenal di bidangnya masing-masing. Next. Nah, berhubung tadi juga mungkin teman-teman ada yang udah baca bahwa si Jago Champ ini bakal kita buka di pertengahan Agustus, dan juga kembali kepada visi kita tadi yang pengen menjadikan Ajak Jago sebagai media yang inklusif, teman-teman mungkin boleh stay tune di Instagram dan di sosial media kita. Kita punya website juga sekarang, ajakjago.id, dan bisa hubungin kita via email juga. Dan karena hari ini kita belajar LinkedIn, nggak lupa Ajak Jago juga punya LinkedIn, yaitu Ajak Jago. Oke, thank you. Itu kita udah kenalan singkat nih sama Ajak Jago. Sekarang kita kenalannya sama speaker kita kali ya. Halo Kak. Nah, Kak Zakwan ini adalah seorang mahasiswa ITS tahun 2020 yang saat ini tuh jurusan Mechanical Engineering. Kak Zakwan ini merupakan co-founder dan branch leader dari Pathseeker ITS. Dan tentunya udah punya banyak banget pengalaman dari juara 1 Gajah Mada Business Case Competition. Terus Kak Zakwan ini juga udah mewakili kampus, bahkan mewakili Indonesia di berbagai ajang nasional maupun internasional. Waduh, hebat banget nih. Jadi deg-degan nih ketemu sama Kak Zakwan. Halo Kak. Halo, halo. Thanks, Oke, yes. Kayaknya semua orang udah pada nunggu-nungguin nih pemaparan yang udah aku juga nungguin sih, karena kayak pengen juga memperbaiki LinkedIn supaya nggak cuma jadi portfolio aja, tapi jadi poin plus besar ketika nanti dilirik sama recruiters atau kakak-kakak tingkat kalau ntar aku daftar organisasi di kampus. Oke, without further ado, presenting today's Ajak Jago Expat Seeker Class, Optimizing LinkedIn More Than Just Your Portfolio. Untuk Kak Zakwan, waktu dan layar dipersilahkan. Okay, thank you so much, Alma, for the introduction. Oke, aku izin share dulu ya. Oke, sambil aku share, pengen tahu dong, teman-teman ini pada dari batch berapa nih? Dan boleh share reactions-nya nih kalau udah pada siap. Bisa kasih thumbs up reactions or anything. Tuh guys, dari angkatan berapa nih pada 2021? Wih. Yang lain mana yang lain? Aku lihat di chatnya udah pada banyak banget dan excited. Rata-rata pada dari 21, 22, 21, 22. Oke, share. Kalian yang semua yang join pada kali ini udah keren banget. Karena LinkedIn ini, the more earlier kalian bikin LinkedIn, semakin banyak juga opportunity yang kalian dapat. Di sini aku juga bakal nge-share lebih sekedar suara aja, biar kayak kata Shala tadi, kalian gak hanya diem dan dengerin, tapi I want to know pendapat kalian juga, dan gimana pendapat kalian tentang LinkedIn ini. Dan aku bakal nge-share gimana LinkedIn bisa ngubah hidup aku sebagai mahasiswa, dan bisa dapat opportunity yang bahkan nggak dibayangin sama mahasiswa untuk seumuran aku. So, optimizing LinkedIn more than just your portfolio. Here we go. Oke, tadi udah di sum up juga sama Syahla about my background. Mostly aku dari Mechanical Engineering ITS, tapi aku juga udah nyoba berbagai banyak bidang, mulai dari di startup, terus juga nyoba lomba-lomba di business case, sama aku juga sebagai content creator about educations, terutama di bidang karir kayak internship, terus scholarship, dan masih banyak lainnya yang aku share di IG aku. Jadi kalau mau main-main boleh banget. Atau kalau mau connect IG, minta fallback, atau connect di LinkedIn juga boleh banget. Oke. Sebelumnya aku ada kayak sebuah cerita, yaitu, dan ini ada kayak pepatah dalam bahasa yang Yunani kuno gitu, aut viam infiniam aut faciam. Dimana artinya ini kayak cerita
yang terbukti dari seorang Hannibal Barca. Ketika itu dia ingin melawan Roman Empires, dan dia melewati gunung menggunakan gajah. Meskipun itu melawan akal logiknya dia untuk melakukan itu, tapi akhirnya dia sukses dalam ceritanya dan menjadi greatest military commanders in world history. Nah, maksudnya apa? Artinya kita harus make a way atau find a way dari hidup kita sendiri. Di mana setiap hidup kita pasti punya tujuan yang mengarahnya juga nanti ke personal branding kalian. Oke, next. What are self-purpose? Personal branding pasti tujuan hidup bakal align sama self-purpose juga. Di mana self-purpose itu simpelnya adalah ketika kalian bangun pagi terus mau ngelakuin apa untuk nge-achieve and fighting for your dreams. It could be a life decisions, influence behavior, shape goals, offer a sense direction, atau hal-hal yang mungkin berarti buat kalian. Nah, aku mau nanya dulu nih di sini. Mungkin aku asal tunjuk aja kali ya. Kalau goals aku sendiri, aku pengen kayak mengedukasi masyarakat, terus juga pengen achieve financial freedom. Mungkin aku mau nanya di sini ada Farhan Zikri. Kira-kira apa sih your self purpose? Halo Kak Zakwan, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk aku sendiri, untuk jangka pendek ini ya, aku pengen bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Nah, saat kuliah ini, aku sekarang lagi nyusun sebuah tim keilmiahan yang mana itu buat mewadahi teman-teman dan adik-adik kelas dari tingkat untuk bisa mengikuti bidang lomba-lomba di bidang keilmiahan. Oke, thank you so much, Farhan. Nah, kalau kita lihat dari goals aku sendiri sama si goals-nya Farhan, itu udah sangat-sangat berbeda. Dan kebanyakan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang baru masuk tahun pertama kuliah, itu dihadapkan oleh banyak sekali program, terus juga ngelihat teman-temannya udah grow di jalannya masing-masing. Udah ada yang tahun pertama udah juara internasional, mungkin ada yang tahun pertama bahkan udah kayak kesempatan internship, dan akhirnya kita pun jadi FOMO. Dan itu hal yang aku rasain juga di beberapa tahun, di awal-awal semester, sehingga aku perlu nih adanya self-purpose itu. Dimana fungsinya biar kita nggak terjebak di hal yang sebenarnya kita nggak inginkan dan kita nggak butuh. Tapi kita hanya ngikut flow-nya aja tanpa tahu tujuan kita itu sebenarnya kemana sih. Padahal sebenarnya program yang teman-teman ngikutin itu bagus buat mereka, buat karir mereka, tapi sebenarnya nggak sesuai juga dengan tujuan kita. Disinilah self-purpose itu dibutuhin, dimana dari Leader's Equation for Purpose, di sini kayak ada gifts atau sesuatu bakat yang kita miliki dari lahir, ditambah dengan patience, apa yang ingin kita dapat, dan ditambah dengan values yang kita miliki. That is the purpose. Singkatnya, di sini ada metric purpose, atau success matrix yang bisa ngedefine your own success. Nah, kenapa sih harus ngedefine your own success? Karena sebelum buat LinkedIn sendiri, kita juga harus tahu nih, kita tuh mau dikenal sebagai apa sih di LinkedIn? Kalau aku sendiri, aku pengen dikenal sebagai orang yang, karena aku background-nya marketing, jadi jago marketing, terus juga suka share-share educations about internship dan lain-lain. Itu yang aku mau orang-orang persepsi tentang aku. Caranya di sini ada kayak success frameworks, di mana your own success harus stay positif. Itu bakal nge-bring energi positif setiap kalian memikirkan hal itu, dan juga bakal impact-nya nggak hanya ke diri kalian, tapi juga bisa positif ke orang lain juga. Terus undeniable, dimana do not misunderstand your purpose. Kadang purpose kita itu dalam hidup malah bukan purpose kita sendiri, tapi purpose yang diinfluence orang lain. Mungkin ada yang kayak masuk kuliah, tapi karena sebenarnya nggak suka, tapi kayak paksaan karena lingkungan, atau ikut-ikut temen, atau karena dorongan orang tua. That is not your define your own success, tapi itu adalah sukses yang diinfluence karena orang lain, dan kalian mungkin kayak merasa nggak cocok dengan hal itu. Jadi stay on your line, stay on your own decisions, karena sukses setiap orang tuh beda-beda define-nya. And then yang ketiga ada konteks dari C, yaitu connect your purpose to your current life conditions. Ini hal yang banyak nggak disadari oleh banyak orang, terutama ketika ngelihat, wah, ada anak yang sudah sukses kayak gini nih, padahal start line-nya itu beda-beda. Ada orang yang udah emang memiliki privilege karena
koneksinya udah banyak, atau karena koneksi orang tuanya, atau karena emang udah kaya. Dan itu emang hal yang gak adil sebenarnya, tapi begitulah kehidupan kan. Kita harus sadar juga posisi kita di mana, dan juga harus realistis juga terhadap purpose kita, biar achievable juga. Terus yang keempat ada congruence, di mana purpose kita itu nggak overlap each other. Kadang aku sendiri pun juga begitu, ngerasa kayak aku mau nge-achieve ini, aku mau nge-achieve ini, aku mau nge-achieve ini. Tapi kita nggak bisa, kadang kayak berlebihan juga nggak baik kan, dan bahkan bisa ngegagalin plan yang sebenarnya prioritas kamu banget, tapi karena kayak suatu hal yang bukan purpose kamu ngelakuin itu, sehingga waktu dan energimu terkuras habis di bagian hal itu. Itu hal yang harus diperhatiin juga buat para mahasiswa, biar hal-hal yang kalian lakuin tuh nggak terkuras habis di situ aja, karena kita dalam sehari ada 24 jam, kalau kita ngabisin di hal-hal yang nggak penting juga dan bisa nganggu plan kita, terus buat apa kayak gitu. And then ecology purpose must be in line with your surroundings. Harus merhatiin lingkungan juga, kayak gimana kondisi finansial, misal kalian mau keluar negeri tapi maksain finansial banget ya juga nggak baik. Misal kayak mau join ISMA, tapi ISMA kan berpeluang telat, jadi bisa mungkin nambah 1 semester, dan 1 semester juga UKT, nambah UKT lagi, dan itu harus merhatiin juga dari segi finansial keuangan keluarga kalian. Terus juga self-initiated yang aku bilang tadi, harus from your own purpose and your own success, dan self-control sama kayak self-initiated. Oke. Nah, itulah pentingnya personal branding, di mana personal branding ini adalah unique combinations of skill dan pengalaman yang bakal ngebentuk who you are. How-nya gimana? Yaitu know yourself better. Caranya dengan yang tadi itu. Know your, define your own success, and then make your personal branding, define your audience. Karena di LinkedIn juga bakal menyasar ke beberapa specific audience juga. Nah, grow your online presence juga. Banyak banget sosial media sekarang, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan LinkedIn, bisa menggunakan Twitter. Manfaatin sosial media kalian sebaik mungkin, karena dengan sosial media orang jadi tahu value kalian, orang jadi tahu keberadaan kalian, orang jadi tahu apa yang make who you are. Oke. Terus kenapa sih LinkedIn? Mungkin pada banyak yang bertanya-tanya ya. Kenapa harus LinkedIn? Kenapa harus LinkedIn jadi portofolio? Karena di sini ada fun fact sendiri. LinkedIn itu udah dari 500 juta members dari seluruh 200 lebih negara. Terus juga fun fact juga 94 recruiters itu nyeleksi kandidatnya itu ngelihat dari LinkedIn juga loh ternyata. Terus 93% of hiring managers itu juga lihat dari sosial medianya kandidat. Dan open job di LinkedIn sendiri itu ada 6,5 juta dan bakal selalu update juga. Setiap hari pasti ada kayak antara 1-2, dan itu bakal ngebantu banget untuk kalian accelerate your career. Nah, ini nih yang mungkin pada banyak yang nungguin. Jadi gimana sih Kak? How we can actually build our LinkedIn? Kayak gitu. Nah, di sini ada yang menarik nih. Kalau menurut kalian yang profesional tuh yang bagian kiri, sebelah kiri, atau yang bagian kanan nih? Boleh deh di open chat, di chat box. Wih, keren nih pada banyak kanan, kanan. Ada yang bilang Tinder. Oke, oke, siap. Kayaknya pengalaman banget nih. Oke, ada yang bilang kiri, berbeda nih. Suka nih, ada yang beda-beda. Dari Muhammad Abrori. Mungkin boleh jadi ada 2 pendapat ya. Aku kasih. Dari Muhammad Abrori mungkin boleh open mic kayak cerita kenapa sih kok yang profesional nganggapnya yang kiri. Mungkin ada pendapat. Boleh. Kiri profesional photograph. Oke, oke, oke. Oke, ini yang terakhir nih, Hanifah Nurul Aini. Mungkin boleh speak up kenapa kok milih profesional photograph yang kanan. Oke, halo? Oke, mungkin kita beralih ke yang lain ya.
Di sini ada Gina Fauzia nih, jawab kanan. Ini banyak banget. Kenapa nih kok milih kanan? Mungkin ada pendapat apa yang membedain sama yang kiri? Oke, selamat malam Kak Zakwan. Kalau dari aku, kenapa kanan? Karena lebih formal ya. Terkesan lebih formal, terus juga lebih rapi. Sehingga ketika ada rekrutmen atau yang pengen rekrut itu lebih kayak, wah ini memang siap gitu untuk dikerjakan. Sedangkan kalau misalkan kiri, itu lebih informal. Kayak selfie itu menandakan kayak mereka ya hanya untuk main-main gitu, untuk dipoto begitu kan. Oke, keren banget nih. Dari aku yang tangkep, di kanan tuh kelihatan lebih formal pakai secara pakaian, terus juga lebih representatif dari karir juga. Contohnya ini ada yang sebelah kanan yang paling kiri dia pakai pakaian dokter atau jas dokter gitu. Mungkin represent juga. Oke, oke. Oke. Tadi ada yang mau ngomong atau gimana? Sorry. Oke, mungkin kedengaranku aja. Nah, di sini ada do's and don'ts-nya. Bener banget kenapa pilih yang kanan. Yaitu yang kanan itu secara tampilan mereka menunjukkan mimik wajah yang baik, good facial expressions. Terus secara color fotografinya juga nggak terlalu plain, tapi juga nggak melawan dari warna bajunya juga. Jadi color fotografinya bagus, terus good proportions. Proporsi yang bagus itu harusnya at least half area. Karena kalau kita lihat di kiri yang di middle sendiri, itu terlalu close up, jadi nggak kelihatan profesional juga. Terus wear professional shirt, biasanya kayak sekedar kemeja, terus kayak jas, kayak gitu udah represent juga. Terus solid or blurred background, itu yang penting warna backgroundnya tuh nggak bikin kita kelihatan ngeblur juga gitu. Terus dari don'ts-nya ada bad proportions, yaitu yang tadi aku bilang, too close or too far. Terus being shirtless. Ingat ya guys, di LinkedIn itu nggak kayak Instagram yang dimana kita bisa kadang ngepost yang berbeda, tapi kita harus sebisa mungkin look professional. Kalau misal model bisa pakai yang lebih kayak itu juga. Terus kalau bisa mau nge-represent modelnya bisa kayak di bagian headlines-nya, terus juga bisa nge-share activities modelnya di bagian post-postnya juga. Tapi tetap kayak nge-represent kalau dia model dengan hal itu. Terus juga don't wear distraction accessories, contohnya di sini kayak kacamata, terus juga mungkin ada yang nanti pakai masker, mungkin karena lagi corona atau lainnya. Itu jadi orang-orang nggak bisa ngelihat muka kalian, karena LinkedIn itu sebagai kayak first impression sebelum orang kenal kalian gitu. Terus di sini ada fun fact juga, kalau foto profil itu bisa nge-increase LinkedIn profile kalian untuk yang nge-visit sampai 14 kali. Itu berdasarkan riset-riset gitu ya. Fun fact, mungkin bisa kalian buktiin nanti habis kalian ganti, mungkin ada yang kayak nambah yang visit-visit, barangkali juga ada jodoh dari LinkedIn juga bisa. Tadi yang bilang kayak Tinder gitu. Terus juga jangan terlalu banyak pose, fokus lebih on yourself aja, karena bakal setengah minimalnya itu adalah muka kalian. Terus jangan terlalu intens juga facial expressionsnya, bisa dibuat senyaman mungkin, terus juga at least bisa ngasih impresi yang baik. Oke, next. Setelah kalian upload foto, ini ada yang penting banget kalian lakuin juga, yaitu add your location and current industry. Nah, kenapa penting? Karena di job search itu, algoritmanya LinkedIn itu nge-sharing pekerjaan atau job atau intern atau job-job itu berdasarkan 5 poin ini, yaitu mulai dari name, terus headline, terus location kalian, terus juga summary and experience. Jadi di summary and experience itu harus masukin keyword-keyword tertentu biar profile kalian match dengan jobnya tersebut. Caranya gampang banget. Nanti sekalian aku praktekin. Jadi di bagian nanti di profil kalian tuh ada kayak tombol edit di kanan atas, di bawahnya banner kalau lewat laptop. Terus tinggal diganti aja ke segi profil kalian. Terus mulai dari lokasi, terus industrinya juga bisa diganti. Biar job-job yang kalian cari itu match dengan profil kalian. Dan lebih memudahkan kalian juga kan. Jadi kayak tiba-tiba lagi nge-scrolling in, tiba-tiba kayak, oh ada yang match nih. Tanpa kalian harus susah nyari ngetik, ternyata udah ada job-job yang tiba-tiba nongol di timeline kalian juga.
Dan itu salah satu yang aku suka dari LinkedIn. Kalau gabut kayak nge-scroll LinkedIn, tiba-tiba ada internal opportunities, ada job opportunities, kayak gitu. Nah, yang ketiga, customize your LinkedIn profile. Kenapa? Karena dengan kalian customize your LinkedIn profile, itu bakal kelihatan lebih profesional, terus juga bisa dicantumin di CV kalian. Jadi misal kandidat atau recruiters nge-screening CV kalian, di atasnya bisa dicantumin kayak your URL, di mana biasanya URL ini nge-represents nama kalian atau identity kalian. Kan nggak mungkin kan kayak aku nulis www.ingin.com/in/Zakwan Bocil Gaming, kan nggak nge-represents banget kan, kayak gitu. Ya ini kayak perumpamaan aja sih. Oke. Jadi pas recruiter nyari kayak udah ada di atas CV, terus langsung ngeklik, terus langsung ke impress dengan foto kalian yang tadi, terus ke impress juga dengan headline-headline-nya juga, sama industry and location sekalian juga bakal berpengaruh. Oke. Terus ini write your summary. Di sini aku ngasih sebuah contoh aja. Yang penting dalam summary kalian tuh harus nge-showcase dari short summary, backgrounds, terus juga skill sama proven experience. Di sini aku nge-showcase dikit aja sih, yaitu di bagian I'm also passionate, terus juga proven history in business development, digital marketing, leadership, sales, and branding. Terus juga nunjukin kayak di share kalian yang saat ini mau apa sih. Di sini aku ngasih tahu kalau aku sangat suka belajar hal baru, terutama di bidang self improvement and networking with people. Terus CTA-nya mungkin karena aku kerja pakai email ini, bisa kayak kasih email kalian yang sering kalian cek, atau kalian kayak nge-showcase website kalian atau portofolio kalian juga bisa banget. Intinya harus nge-showcase bagian ini biar your summary look stand out. Kayak yang aku bilang tadi, di sini di summary-ku aku kasih keyword-keywords kayak business development, digital marketing, dan lain-lain, biar aku match sama job-job tadi dan memperbesar peluang buat masuk ke job tadi. Terus yang kelima, describe your experience. Di mana di sini kalau aku kasih contoh, di LinkedIn itu ada yang baru loh di kayak bagian kalian. Jadi kalau misal setting-setting, jangan lupa masukin kaliannya juga. Terus key points-nya di sini ada company profile, yaitu ngejelasin sedikit kayak background company profile-nya, karena karena recruiter juga bingung kan, kayak misal Noula, apa sih Noula itu, dan bakal put effort juga kalau harus ngeklik perusahaannya. Jadi kayak ngasih showcase saja, misal Noula aims to help people to achieve bla bla bla, atau kayak apa. Dan biasanya juga ada di about-nya company profile, kalian bisa copy aja dan showcase di LinkedIn kalian. Terus strong active verbs, ini sama kayak CV, basically LinkedIn itu sama kayak CV loh. Jadi kayak your LinkedIn is your live CV gitu. Jadi kayak langsung coba-coba saja, it's okay. Dimana strong activers ini represent kalau kalian melakukan aksi kayak gitu. Jangan kayak nulis kayak participate, kayak hanya aksi-aksi pasif atau kayak bertanggung jawab atas. Itu bakal nggak memperkuat value kalian di mata recruiter. Yang terakhir aku bilang, quantify impacts, dimana kalau sekedar ngasih tahu job desk kalian itu apa, tanpa tahu impact-nya kayak gimana, itu bakal kayak meninggalkan impresi yang kurang lah di recruiter. Jadi kayak di sini aku taruh achieve 30% product conversions. Itu bisa kayak, wah keren nih, di mata recruiter kayak langsung, oh ternyata segitu ya impact-nya pas dia kerja di Noula, kayak gitu. Terus skills related, ini jangan lupa dimasukin, karena bisa memperbanyak peluang kalian untuk match dengan job profile-nya nanti. Nah, di sini ada list of active verbs. Nanti aku kasih kayak source-nya juga kalau butuh. Jadi kayak misal mau nge-showcase bidang leadership, contohnya ada kata-kata handle, organize, manage, communication, dan collaborate, dan lain-lain. Nanti aku bisa bantu share screen juga kalau masih ada waktu. Terus di sini ada add 5 skill or more. Semakin banyak skill yang kalian tambah, semakin berpeluang juga buat your profile matching dengan job-job yang ada di luar sana. Caranya gampang banget, tinggal add new skill kalau di tampilan website. Terus bisa tambahin 40-50 karena semakin banyak semakin bagus. Tapi jangan kayak ngibul juga, ntar tahu-tahu masukin skill yang bukan skill kalian gitu kan, kayak pas di dunia kerja ntar malah terus ini ya skillnya yang mana kak gitu kan, masih belajar kan gitu kan, aneh gitu. Terus tinggal reorder aja based on top recommended skills-nya. Jadi yang paling banyak di endorse sama orang-orang itu
put yang paling atas aja urut kayak gitu. Biar tahu orang-orang kayak pas ngeliat profilnya Kak Syahla, oh Kak Syahla ini jago communications, jago ngelit acara gitu-gitu, project management misal. Oke, terus jangan lupa fill out the educations. Di sini eh, nanti tinggal kayak pro tipsnya tinggal add your schools, tambahin major. Biasanya kalau add your school langsung ada logosnya gitu sih. Jadi make sure kadang-kadang kalau milih sekolah ada yang belum ada logonya. Jadi make sure cari sampai yang benar-benar ada logonya biar lebih kelihatan rapi sama profesional aja sih. Terus jangan lupa add specialization kayak related course, terus notable achievements during your school period atau kayak pengalaman-pengalaman yang di showcase langsung kayak gitu. Di sini ada contohnya kayak One Nine International, terus juga Volunteer, Innovated, Launch, kayak gitu bisa dimasukin sih buat memperkuat LinkedIn kalian. Oke, setelah kalian udah ngedefine kalian mau jadi apa, terus udah ngedefine skills-nya kayak gimana, summary kalian kayak gimana, di sini waktunya kalian connect with professionals. Di mana hal-hal inilah yang bakal mengubah hidup kalian nanti. Dan kalau aku sendiri personally biasanya kayak nge-connect minimal satu manajer atau satu orang-orang yang udah kerja di luar sana. Terus di sini ada template-nya. Mungkin kalian mau screenshot dulu atau kayak gimana, boleh. Biasanya aku langsung kayak, "Hai, Kak siapa?" Terus my name is Zakwan, I'm a mechanical engineering student. Aku pengen tahu gimana caranya ini bisa diganti, bisa engineer atau lainnya. Atau misal kalian mau nanya kayak program-program lainnya, misal beasiswa atau ISMA atau Young Leaders for Indonesia, nanya ke orang-orang itu. Terus langsung kayak namanya cold calling, langsung minta aja waktu 15-30 menit untuk discuss hal tersebut. Dari situ kalian bisa dapat pertama networking. Terus yang kedua kalian dapat ilmu. Terus yang ketiga bakal kalau misal kalian kayak kelihatan serius dan ngasih impresi yang baik, kadang-kadang kayak direkom sama teman-temannya juga, misal ini aku habis ketemu si ini, terus direkom lagi, jadi kalian juga nambah-nambah relasi dari situ. Caranya bisa lihat di My Network juga, terus bisa langsung add personal contacts, misal kalau udah ada task yang kalian ada. Nah, di sini bisa be conservative or liberal, di mana liberal itu lebih diverse, bisa connect ke siapa aja. Kalau konservatif, bagusnya kalau kalian eh, emang mau keep connection yang kalian kenal-kenal aja. Tapi kalau liberal, semakin banyak yang kalian kenal, semakin banyak juga sales channel kalian, misal kalian mau nawarin sesuatu atau apa, atau berkoneksi juga lebih baik. Terus bisa ada di sini grow your network by people you may know. Di mana people you may know ini biasanya kayak semisal kalian lagi bersekolah di Padang tadi, misal di Unan atau di mana. Nanti bisa tahu juga siapa sih yang lagi bersekolah di Unan, terus kalian bisa connect-connect nih sambil kenalan kayak gitu. Bisa dari bagian people you may know ini. Terus ini yang paling aku suka di bagian job. Kalau misal kalian udah masuk masa kerja atau lagi butuh kerjaan, bisa langsung klik jobs, terus let recruiters know you're open, bisa di on-in aja. Terus bisa kasih pesan ke recruiter juga, misal kalian summary yang ditaruh sini juga it's okay. Terus statusnya apa, sama start date kalian mau mulai kerja di mana, kayak gitu. Oke. The last message dari aku, build your own personal branding, accelerate your career, di mana personal branding ini gede banget impact-nya. Kalian bisa connect dengan siapa aja di LinkedIn, bisa nge-reach apa aja dan dapat informasi apa aja yang bakal nge-help dan build your career nanti. Oke. Mungkin sekalian aku kasih beberapa juga karena masih ada waktu ya. Masih ada waktu ya, Ella ya? Yes, Kak, kita masih punya 45 menit sampai 1 jam buat ngobrol-ngobrol nih. Oke, oke, oke. Tadi yang buat active strong verbs itu ada di ini. Wait. Mana ya? Jadi kalau kalian buka kayak di IG ku, itu ada kayak link link langsung gitu, tuh banyak banget kayak resource yang bisa kalian ambil. Ini sekalian aku coba buka.
Nah, ini udah kelihatan. Nah, tadi kalau misal masuk ke IG ku di bagian beacons-nya, nanti langsung klik yang career guide, terus masuk ke sini. Nah, buat aku biasanya kayak nge-reference buat masukin kata-katanya tuh dari sini. Jadi, ini cara pertamaku ya. Ya, bentar, rada nge-lag emang. Waktunya ganti laptop ini kayaknya. Mungkin Ajak Jago mau mendonasikan. Canda. Waduh, Oke, oke. Nah, di sini nih ada action verbs for your resume. Ini bisa resume, bisa masukin ke LinkedIn juga. Jadi misal kalian mau masukin nge-showcase leadership kalian, misal mau daftar ke bagian project management intern, masukinlah di bagian leadership. But dari kata-kata di sini, misal achieve apa, terus di sini ada banyak banget. Semakin kaya kata-katanya, semakin bagus dan nge-showcase juga dari LinkedIn and your summary. Di sini ada communication, research, technical, teaching, kreatif. Kreatif ini biasanya kalau di sosial media atau di bagian graphic design bakal ngebantu banget. Nah, gitu. Terus ini technical, misal di bagian operations atau engineering, research juga bisa masuk ke engineering. Communications bakal kepake banget sih hampir di semua role. Terus teaching biasanya untuk yang mau daftar jadi kayak master teacher atau kayak guru-guru bakal ngebantu banget. Kayak gitu. Oke. Terus cara kedua, ini. Kak, ini masih ada yang nanya nih Kak, ini file ini bisa kita lihat di mana ya? Oh, oke. Mungkin bisa diulang tadi kayaknya ada yang miss. Thank you. Nah, file ini aku taruh sih semuanya di career guide gitu. Jadi kalau misal kalian buka, nggak hanya kayak tentang Harvard, ada dari MIT juga, ini malah 300 halaman. Buat kalian yang masih mahasiswa baru, terus tahun 1, tahun kedua, aku rasa penting banget sih belajar dari sini. Di sini kayak bisa ada matrix-matrix juga menentuin decision kalian mau pilih program apa gitu juga bisa dari sini. Terus ini ada yang dari Stanford, terus ada resume template juga. Terus ada handbook juga aku kadang-kadang taruh. Terus ada yang berguna juga buat interview. Dan aku bakal selalu update sih, kadang-kadang kayak aku langsung storyin di IG, terus kasih linknya attach buat kalian bisa langsung buka. Terus yang competition masih business plan bakal aku develop lagi, ini masih banyak yang kurang. Kayak gitu sih. Kalau yang report, ini biasanya kalau misal kalian ditanya gaji, kalian bisa benchmarking ke sini. Ini ada yang baru nih, yang 2022. Misal kalian mau daftar, biar nggak ketipu perusahaan juga kan, kalian masa mau dimanfaatin. Tapi value kalian segini, tapi gajinya masa underpaid. Bisa di benchmarking ke industri rata-rata, terus bisa benchmarking lagi dengan value yang bisa kalian impact ke perusahaan. Kayak gitu sih. Semoga membantu sih. Nanti aku bakal sering-sering update juga di sini. Terus cara kedua buat masukin biar pengalaman kalian lebih banyak. Wait. Oh, ini ada lagi cara biar tahu LinkedIn kalian tuh kurangnya di mana. Misal kalian udah nge-build LinkedIn kalian. Jadi kalian bisa get your score secara gratis. Ini sekalian aku share juga linknya. Wait. Di sini. Nah, jadi pas kalian udah build LinkedIn, terus juga udah misal udah connect-connect ke orang, kalian bisa langsung get your score. Sini aku mau get my own score. Nah, di sini bisa nge-track nih, ternyata profil kalian tuh ada di top 5% industri, terus juga top 4% di networking kalian. Terus juga tahu kalian kurangnya di mana. Di sini aku sendiri kurang di engage with insight. Di sini bisa kalian klik engage with insight itu kayak apa. Ternyata kurang nge-follow up lagi dengan relations yang aku punya, meskipun udah build relations yang lebih bagus kayak gitu. Terus ini bakal update terus, dan kalian bisa nge-track juga kayak ternyata LinkedIn profile kalian kurangnya di mana kayak gitu-gitu, biar bisa kalian boost biar lebih rata-rata kayak gitu. Mana ya? Bentar. Waduh, itu message-nya rame banget. Tuh kayaknya LinkedIn-ku sepi-sepi aja ya.
Ampun, ampun Kak. Mungkin harus ngikutin tadi ya tips and triknya biar LinkedIn gue rame juga. Iya bener banget. Aku sering kayak nge-message orang buat kayak bukan ketemu online gitu sih, biar bisa diajarin kayak misal diajarin marketing, diajarin ini. Langsung connect ke manajernya langsung. Nah ini kayak hacks juga sih. Karena kalau kalian masuk ke perusahaan kan, emang stage pertama itu kan dari HR ya. Tapi kalau aku kayak lebih langsung ke hiring manajernya langsung gitu loh. Jadi kayak manajernya misal lagi kosong terus, oh kebetulan kenal Kak Syahla nih, jago di misal project management atau public speaking, bisa aja langsung kayak di refer ke role-nya tanpa langsung ikutan proses pendaftarannya lewat HR dan screening lalala itu. Jadi kayak lebih cepet juga kan, kayak wah gitu. Dapat VIP pas nih gitu. Terus ini bagian pekerjaan. Nah, di sini aku bilang kayak langsung rekomendasi untuk Anda. Jadi kayak karena aku nge-brandingnya marketing and social media, jadi kayak langsung ada profile yang bakal match dengan sama aku nih. Ada contohnya match the job kayak gitu. Terus salah satu cara biar langsung tanpa susah-susah nih ya, kan sekarang itu based on ATS friendly ya kebanyakan ya, Kak Syahla ya. Itu caranya gampang banget buat ngakalinnya sih sebenarnya on biar langsung istilahnya memperbesar peluang masuknya. Jadi ketika kalian buka job requirement-nya di sini misal mana nih? Ini rada kurang sih penjelasan. Nah, ini misal ada misal ada generate marketing qualified leads. Nah, kayak gini-gini kan dari ATS friendly itu sebenarnya kayak seberapa banyak sih keyword yang match sama job requirement yang dibutuhin. Jadi kalian bisa langsung copy aja, taruh di docs, terus ganti dulu nih kata-katanya. Misal kalau aku kayak generate marketing, terus sebanyak berapa dikasih impact-nya, terus juga leads berapa banyak melalui channels-nya apa aja. Jadi misal aku tambahin itu, tinggal aku copy, terus masuk ke profile aku. Aduh, emang rada lemot nih, maaf ya guys. Nah, tinggal masuk ke profile, terus juga langsung kayak copy aja. Jadi misal edit ini, terus edit di misal bagian yang kalian mau, terus masukin aja nih di bagian sininya. Nah, tambahin satu, misal gini. Nah, jadi kayak langsung ini sih, kayak langsung apa, sesuai dengan keywords-keywords yang ada gitu. Itu salah satu hacks yang bisa kalian gunain juga di LinkedIn pas mau daftar, biar orang-orang kayak langsung match gitu. Terus kita mulai dari awal nge-breakdown satu-satu kali ya. Ini kayak yang tadi edit profil publik dan URL lewat situ. Terus misal kalian mau ganti banner, di Canva itu udah banyak banget kalau mau cari kayak banner gitu-gitu. Terus bisa kalian personalize, misal kalian kasih live quotes atau live quotes kalian di sini, atau kayak role kalian apa, misal data scientist enthusiast, terus nama kalian juga boleh banget. Ini tinggal ganti gini, terus bisa di zoom out, zoom in, terus bisa dikasih filter juga. Nanti tinggal klik ubah foto sama hapus foto gitu. Nanti tinggal diklik terapkan aja. Ini juga ada biar lebih stabil, diluruskan. Terus buat kalau misal mau ganti foto juga bisa. Nah, ini buat ganti headline. Oh iya, jangan lupa moto profesional itu jangan kayak kalian cuman apa ya kebanyakan. Pernah aku lihat kayak life is easy atau apa gitu kan, kayak orang recruiter ngeliat apa ini gitu. Jadi bisa lebih nge-showcase kalian aja sih kayak sosial media. Misal kalau aku sendiri karena aku lebih nge-showcase sosial media, aku bisa taruh roleku sekarang, terus juga kayak achievementku apa. Misal di sini ada 5 gold medals international technology, biar nge-showcase bagian engineeringku juga itu. Terus tadi juga masukin kayak industri kalian apa bagian sini. Nah, masukin kayak wilayah kalian mana, terus kotanya di mana.
Terus website ini bisa kalian masukin kayak portofolio link kalian, misal kalian ada di Drive atau misal kalian punya website, your own website, tambah bagus banget juga. Terus bisa klik save juga di sini. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, ini modenya bisa kalian aktifin juga. Kalau aku lebih ke mode kreator, aku biasanya kayak sering nge-share juga sih di LinkedIn-ku, makanya kayak banyak juga. Ya lumayan lah maksudnya yang nge-follow kayak gitu. Terus bisa kalian brandingin juga nih. Kalau aku karena aku juga suka investasi, jadi aku #investing. Mungkin kalau ada orang-orang yang pakai Stockbit, mungkin lihat muka aku juga. Mungkin karena aku juga tertarik di bidang investasi, terus juga data analytics, terus entrepreneur kayak gitu. Oke. Terus ini bisa nge-showcase kayak apa yang telah kalian share, yang mau kalian tunjukin di awal-awal, biar orang tahu kalau aku ternyata pernah atau bisa data visualisasi, bisa di-showcase di sini. Ini lumayan banyak yang nge-like juga, 264, terus yang komen ada 8, kayak gitu. Terus di bagian summary, tinggal klik di edit bagian sini, terus klik showcase yang tadi aku bilang kayak ada CTA-nya, terus di sini ada skill-skill yang mau kalian highlight biar lebih match profile. Nah, ini ternyata banyak banget grammar yang lumayan salah ya. Jadi malu. Ini bisa langsung di benerin aja sih, pakai Grammarly kalau aku. Kayak gitu. Mungkin salah kalau emang ada yang naik-naik lagi, bisa langsung di itu. Oke, jadi jujur di chat ada pertanyaan lebih dari 20, jadi 21-an pertanyaan ya. Mungkin kita bisa saring nih, ada beberapa yang menarik. Ini kayak pertanyaan yang paling baru nih, penasaran juga sih. Kalau untuk kolom link tadi, selain CV atau apa sih website yang kita punya tuh bisa dikasih link apa aja sih, Kak? Oke, mungkin maksudnya di CV gitu ya. Iya, boleh banget kayak masukin link-link yang misal kalian jago writing, terus link share-share di medium kalian, boleh banget di showcase di link di itu kalian. Aku juga kayak pernah nulis-nulis di blog gitu, makanya aku showcase juga di sini. Kayak aku pernah nulis di Hipwi, jadi aku showcase juga di sini dan aku nih. Ini sebenarnya kalau misal kayak ada website yang nge-publish kalian, itu bisa langsung di-attach juga di sini. Contohnya misal apa ya? Kalau aku search namaku mungkin kalau ada. Nah, misalnya aku masukin nih. Ini tinggal di copy aja, terus masukin juga attach di link yang tadi. Itu juga bisa. Nah, terus bisa kalian ubah juga urutannya, misal kalian mau lebih nge-showcase, nanti bisa di drag down, dipindah. Terus bisa dihapus dari sorotan juga. Jadi misal aku mau nambah yang tadi, tambahkan link. Terus kalau medium kalian juga bisa ditambah. Atau ada artikel, tadi juga ada artikel, misal medium bisa lewat situ. Tapi emang lumayan ada nge-lag gitu sih. Nah, jadi nanti gambarnya bakal muncul gambar-gambarnya yang ketika ada di website, terus misal aku langsung simpan aja, nggak usah aku kasih deskripsi. Tapi bisa dikasih deskripsi, misal kalian kayak gimana atau ngapain aja di situ. Nah, ini langsung muncul. Terus coba keluar dulu. Nah, langsung muncul nih di sini kayak ternyata kalian pernah menang ini itu bisa di-showcase juga di sini. Kayak gitu. Oh, oke. Ternyata linknya bisa macam-macam ya, guys. Jadi kalau misalnya kalian punya karya apa, atau misalnya yang berfokus di bidang seni, atau pernah perform, dan emang apa ya, pengen fokus di daerah situ juga, mungkin lo semua tuh bisa masukin juga tuh video-video performnya, atau video-video link-link, apa sih, kayak galeri seni. Kan sekarang banyak tuh galeri-galeri digital. Jadi nggak cuman sekedar kalau kalian punya blog aja, banyak banget nih yang bisa dimasukin. Oke. Ini kayak pertanyaan sejuta umat, ini yang private message atau direct message, ada 4 orang yang pertanyaan sama. Jujur,
Kak pada bingung, LinkedIn tuh harus bahasa Inggris nggak sih? Oke. Kayak pada banyak yang lain. Kalau aku sendiri personally ya, nggak harus. Tapi kalau aku biar bisa berkoneksi dengan orang luar juga. Karena aku kadang, misal kalian mau tujuannya study abroad atau mau kerja di Tesla, kalau kalian kayak bahasa Indonesia kan juga orang sana mungkin kurang mengerti juga. Jadi lebih baik gunakan bahasa yang internasional aja sih, biar semua orang bisa lebih ke exposure-nya lebih banyak juga. Tapi misal kalau target kalian memang ke audiens kalian orang-orang Indonesia atau orang-orang yang di daerah kalian, it's okay juga. Karena balik lagi ke yang tadi, know yourself better, you must know your audience first. Karena aku audiensnya pengen ke yang lebih luas, terus aku mau connect-connect dengan orang luar negeri, jadi aku pakai bahasa yang lebih internasional, kayak gitu. Oke. Oke, dan lagian tadi juga kayak udah diliatin tuh, ada teknologi-teknologi sekarang kayak Grammarly atau kayak Google Translate yang bisa bantuin kita semua buat bikin apa kayak LinkedIn ini jadi berbahasa Inggris tanpa perlu repot-repot kita harus sejago itu bahasa Inggris juga nggak sih Kak? Jadi kayak untuk teman-teman yang masih bingung, mungkin bisa dimanfaatkan teknologi-teknologi yang udah ada buat bantuin translate sehingga bahasanya nggak cuma pakai bahasa Indonesia dan bisa nge-reach audiens yang lebih luas lagi. Oke, mau ada pertanyaan lagi nih Kak. Next adalah, kan sering nih ngelihat LinkedIn orang-orang yang udah sukses, banyak rekomendasi dari orang lain, rekomendasi ataupun rekomendasi skill. Itu ngaruh nggak sih Kak sebenarnya? Oke. Itu ngaruh banget sih, kayak semisal kalian jual tapi ini yang jual itu diri kalian sendiri gitu loh, tapi bukan kalian kayak jual diri kayak gitu ya maksudnya. Jadi ya, jadi semakin banyak orang yang endorse skill kalian, itu semakin kayak recruiter tahu kalau skill kalian itu udah terbukti di banyak orang. Tapi kadang tuh kayak ada orang ngakalin gitu loh, kayak minta temennya buat langsung banyak gitu. Nah, itu biar nggak terlalu kelihatan banget sih, ini sebenarnya kayak rada ini juga sih. Bisa minta temennya kayak jangan semuanya di-like, kan ketahuan banget. Bisa minta salah satu aja kayak gitu. Untuk mempercantik LinkedIn kan. Banyak juga kok yang sebenarnya kayak gitu juga. Oke. Terus mungkin mau ngasih masukan juga nih, kalau di rekomendasi, yang bagus itu rekomendasi dari manajer kalian atau yang atasan kalian. Contohnya yang dari ini salah satu mentorku juga, namanya Hanif Sri Bagalim. Mungkin kalau kalian kenal, dia juga salah satu influencer. Sekarang udah gede banget, udah 100 ribuan followers. Jadi aku minta rekomendasi dari dia buat masukin ke sini. Jadi bisa lebih nge-showcase. Gitu sih. Jadi ini langsung ada kayak Hanif Sri Baga adalah atasan langsung Zakwan kayak gitu. Kepencet nih. Kayak gitu. Apalagi ya? Oke Kak, thank you. Masih banyak nih pertanyaan yang masuk. Mungkin di satu intermezzo kali ya. Kak, gimana sih caranya biar orang-orang tuh mau diajakin meet atau mentoring atau ketemuan secara virtual kayak tadi? Apakah harus good looking kayak Kakak? Aduh, gimana ya? Kalau Bisa ini tuh ya, approach aja atau kayak SKSD dulu Kak, apa gimana? share. Kalau kayak gini, aku tuh biasanya pertama harus mempercantik LinkedIn dulu sih emang. Kayak, kalian mau masuk kemana, dan itu dibuktiin dari your profile dulu. Misal profile kalian belum lengkap, belum ini. Karena kebanyakan dari mereka juga kadang selektif. Jadi misal emang milih-milih orang yang kelihatan emang benar-benar niat. Nah, salah satu itikat baik kita kan bisa dengan mempercantik LinkedIn kita, mempercantik our social media juga. Dari situ kayak orang-orang pasti bakal tertarik kok. Kalau ternyata, si ini tuh udah ada pengalaman di ini, dan kayaknya dia emang butuh banget di mentoringin atau diajarin gitu. Dan itu orang-orang bakal ningkatin sukses rate juga kayak gitu. Salah satunya itu kayak langsung, semisal kalian nyari orang buat connect, misal siapa ya, project manager. Nah, itu jangan langsung kayak asal connect aja, tapi jangan lupa masukin personalized invitation-nya. Misal
Nah, kayak gini. Nah, jangan lupa klik lainnya terus masukin. Nah, jangan lupa tambahkan pesan yang kayak tadi, misal hai apa-apa gitu. Soalnya kalau udah sekali kalian kayak ngubungkan tapi yang langsung kirim itu nggak bisa di back out lagi. Jadi impresi kalian emang lebih jelek ke orang yang mau kalian connect gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Ini kayaknya banyak banget nih. Oh, banyak banget jujur. Dan ngomong-ngomong, baru tadi kita nggak ngomongin connect-connect ke orang, ini ada pertanyaan panjang banget. Kayak selamat malam, gue izin bertanya, untuk connection di LinkedIn tuh apakah lebih baik hanya di bidang dan jurusan yang kita minati, atau kita connect sama semua orang aja, Kak? Mungkin ini pertanyaannya mirip sama pertanyaanku juga sih. Jadi tadi yang ada dua jenis orang, tipe orang yang connect semua orang sama connect selektif aja tuh, baiknya kayak gimana sih, Kak? Oke, kalau aku personally ya, lebih koneksi lebih banyak tuh juga lebih baik. Tapi yang paling penting tuh bukan seberapa banyak koneksi yang kita punya, tapi seberapa berkualitas koneksi yang kita punya. Jadi terserah kalian mau connect ke industri apa atau ke industri ini, it's okay. Malah kalian lebih gampang juga maintain-nya. Tapi yang paling penting koneksi networking nggak sekedar kayak pas kita butuh kita ngechat, pas kita butuh ini kita ngechat. Itu cuman kayak pas kita butuh doang, tapi networking bisa lebih dari itu, bisa kayak sekedar nanya kabar atau misal mereka lagi main ke sini kita main-main tanpa ada butuh apapun, itu bakal build relations yang lebih oke lagi dan lebih dalam lagi dengan orang-orang yang ada di LinkedIn. Itu sih kalau dari aku, karena kebanyakan orang juga berputar pada misal melihat akunku nih kayak langsung wah udah seberapa banyak, sudah banyak kayak gini nih yang pengikutnya atau yang connectingnya, padahal yang paling penting kan sebenarnya seberapa dalam kualitas networking kita. Misal networkingku satu tapi sama Pak Jokowi kan lumayan juga kan. Waduh, jauh juga networkingnya. Banyak kan. Betul, betul. Jadi kualitas yang nggak semuanya melulu tentang kuantitas. Yap, yap. Oke. Next, ada titipan pertanyaan. Oh, oke, ini juga menarik sih. Sebenarnya seberapa penting sih, Kak, background institusi kandidat? Misalnya, background-nya nih aku di rumpun kesehatan, tapi pengen apply di bidang seni atau penulisan. Nah, apakah itu harus kita customize LinkedIn-nya supaya nanti lebih diterima di bidang penulisan? Atau kira-kira apa ya, Kak, yang bisa dilakukan? Oke. Biasanya kalau semisal ini kan pasti orang nge-apply lewat CV dulu ya. Mungkin bisa kalau kalian belum punya ada waktu untuk ngelakuin itu, bisa langsung di customize di CV dulu aja. Tapi di LinkedIn juga jangan lupa di customize kayak gitu. Makanya pentingnya define your own success sama know yourself better itu bisa kalian tahu juga kalian mau kemana. Jadi bisa lebih enak juga sih kalau mau changing itu juga nggak terlalu repot kayak gitu sih. Bisa lebih tahu aja sih dan memudahkan kalian juga daripada kalian udah ikut-ikutan temen di awal kan, mau misal mau jago marketing terus build semua ya atau ikutan semua acara marketing padahal kalian juga nggak suka, terus nanti mau ganti personal branding kan juga repot juga kayak gitu. I think semoga bisa menjawab sih. Yes. Oke. Thank you, Kak. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini, Kak, jadi kalau misalnya kita, ini titipan pertanyaan juga, kalau misalnya kita belum banyak pengalamannya sama sekali, atau bahkan hampir nggak ada, terutama nih, si sender pertanyaan ini masih angkatan 22 nih, baru masuk banget kuliah. Selama SMA itu, aku cuman belajar pulang, nggak pernah punya pengalaman lomba atau organisasi. Terus LinkedIn-nya kosong-kosong melompong aja gitu, Kak. Oke, kalau terkait ini kalian bisa masukin kayak di bagian profile tadi, mana yang bagian ini. Nah, di bagian sini kalian bisa masukin related course-nya apa aja. Terus, semisal kalian ada project-project sama dosen, juga bisa lo masukin ke bagian pengalaman. Atau bisa di-showcase juga di bagian, nah di bagian project sini. Aku sering banget kayak
masukin apa yang aku lombain itu biasanya kayak sekaligus sama projectnya, jadi masukin juga nama projectnya apa, terus eh, awards-nya kayak gimana, impact-nya seberapa, sama tambahin creator lainnya. Bisa di showcase di itu sih, nggak melulu hanya di bagian pengalaman, tapi di bagian-bagian lain juga harus maksimalin semua fitur di LinkedIn. Di sini ada project, terus juga ada achievements bisa dimasukin ke sini. Terus Cortez juga jangan lupa dimasukin buat nge-showcase bahasa. Pasti kan kadang-kadang kayak ada universitas yang ngasih secara gratis, kalau di TS sendiri dikasih TOEFL-nya gitu, tes TOEFL secara gratis. Terus bisa dimasukin, di showcase di sini. Di sini juga ada bahasa, organisasi. Biasanya buat maba-maba it's okay kok. Buat masukin pas SMA kalian dulu nih, contohnya aku pas di SMA 5 pernah jadi wakil ketua bagian manage bagian olimpiadenya, karena aku di bagian olimpiade matematika kayak gitu. Oke. Jadi pengalaman itu nggak harus yang gede-gede banget gitu ya guys. Jadi bisa dimulai dari hal-hal proyek-proyek yang mungkin dilakuin bareng sama teman-teman, atau pernah ikutan apa untuk acara-acara di sekolah. Jadi you don't have to start big, tapi kayak nggak ada salahnya juga kalau misalnya justru itu jadi motivasi untuk nambah pengalaman selama kuliah ini. Oke. Mungkin kita lanjut pertanyaan yang berhubungan dengan LinkedIn dulu. Nah, sekarang pertanyaan adalah, kalau gue belum tahu mau jadi apa, nggak tahu nih arahnya mau dibawa kemana, terus juga di jurusan yang sekarang tuh nggak pernah aktif di bidang itu. Misalnya nih, teman kita nih ada yang kuliah engineering, tapi nggak pernah sama sekali aktif di organisasi atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan engineering. Dan gue juga belum tahu mau jadi apa di masa depan. Apakah gimana tuh cara ngeprojeksin itu di LinkedIn? Oke. Ini rada relate sama aku juga ya. At the first time aku kira aku bakal jadi automotive engineer di bagian otomotif. Tapi makin berlalu ternyata aku lebih suka marketing. Disitulah Jauh juga ya. iya kan. Disitulah pentingnya kayak pas awal-awal masuk, coba aja dulu semuanya. Siapa tahu kayak ternyata ada hal yang lebih menarik kalian nih kayak gitu. Pentingnya eksplorasi pas masa awal kuliah itu penting banget. Jadi manfaatin lah status mahasiswa kalian. Mumpung masih mahasiswa, masih banyak program yang khusus mahasiswa kayak ISMA, terus banyak lagi program-program lainnya khusus mahasiswa, dicobain aja untuk define kalian maunya jadi apa. Setelah tahu maunya jadi apa, kalau aku sendiri setelah mau jadi apa langsung aku bentuk aja sih kayak personal brandingku. Langsung kayak aku masukin yang terkait konten, terus juga terkait sosial media, terus terkait marketing yang aku ikut-ikutin setelahnya. Kayak gitu. Jadi emang ambil role yang bakal nge-support your career. Kayak gitu aja sih simpelnya, Kak Syala. Oke, thank you Kak. Nah, itu tuh beberapa pertanyaan terpilih dari yang masuk ke direct message gue. Sementara ini banyak juga yang langsung to everyone, jadi daripada pada ngantuk dan merubung ini pertanyaan yang lain pada nggak anonim atau nggak sekedar nitip doang, boleh kali ya kita undang untuk langsung unmute aja dan nanya langsung ke Kak Zakwannya. Mungkin boleh guys pakai fitur raise hand, nanti kita pilih beberapa yang mau tanya, biar nggak pada ngantuk nih. Yuyu yang mau nanya, atau dipanggil nih yang to everyone. Syahdan Aditya, oke ini ada pertanyaan nih. Mungkin boleh langsung unmute dan tanya langsung. Halo, Syahdan Aditya. Ya, halo Kak, selamat malam. Malam. Oke, izin bertanya, kalau misalkan sertifikat-sertifikat gitu dari online courses kayak Udemy atau Coursera gitu, kira-kira bagus nggak ya Kak buat di-show di LinkedIn? Kasih. Oke, langsung aku jawab atau gimana nih, Syala? Yes, langsung dijawab aja. Monggo. Oke, thank you. Thank you, Syahdan, for the questions. I think it's really good questions, banyak yang nanya juga. So, terkait sertif, masukin aja sih semuanya yang bisa kalian masukin atau kalian pernah ikutin. Karena semakin banyak yang kalian masukin bakal mempercantik LinkedIn kalian. Tapi ada satu hal yang bakal perlu banget di considerations, di mana nggak semua online course itu
maksudnya good juga. Malah kayak kebanyakan online course malah kayak jadi bingung. Kalau menurut aku Udemy itu bagus buat starting, buat lebih ke fundamental basic kayak sekedar tahu aja gitu sih. Tapi buat dimasukin ke CV bakal rada kurang sama kalah dibandingin yang Udemy, dibanding yang Coursera. Karena Coursera itu emang dia dari institusional yang udah lebih proven ya. Contohnya kayak langsung dari universitasnya langsung kayak MIT, Stanford dan lainnya. Itu bakal lebih proven di mata recruiter dan recruiter juga tahu kalau Coursera itu cost-nya itu banyak banget. Dan sebenarnya bisa diakalin sih di Coursera kayak pakai financial aid, tapi emang rada repot harus kayak SI dulu gitu-gitu. Baru ntar di ACC baru bisa dapet course-nya secara gratis kayak gitu. Kalau yang Udemy bagus buat initials about your knowledge di awal biar tahu kalau ternyata bidang ini tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi it's okay juga kalau mau kalian masukin di LinkedIn. It will be very very nice. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Syadan. Oke. Oke, ada yang angkat tangan nih. Semangat 45 langsung angkat tangan. Untuk Fortuna Fili Firdausi langsung aja unmute. Sure, sure. Oke Kak, maaf ya Kak sebelumnya nggak bisa on cam. Jadi aku mau nanya Kak, aku tuh pernah ada pengalaman kerja jadi freelance di suatu tempat. Nah tapi sayangnya tempatnya tuh belum punya akun LinkedIn gitu Kak. Kira-kira bisa nggak sih dimasukin ke dalam experience? Cuma itu masalahnya tempatnya tuh nggak punya akun LinkedIn gitu Kak. Makasih. Oke, thank you so much Fortuna. It's okay kalau nggak on cam. Yang penting lainnya juga udah sangat aku apresiasi banget sih, keren-keren. Terkait ini bisa langsung ditambahin aja. Kalau emang nggak ada tempatnya, it's okay guys. Bisa, kalian tetap bisa langsung nambahin kok. Kayak langsung tambah posisi. Terus meskipun nggak ada, kalian bisa bikin langsung sendiri sih. Misal di perusahaan, misal kalian langsung bikin sendiri, misal PT apa ya? Inilah PT Syahla misal gitu ya. Kepikirannya itu. Kok Waduh, ada? Ya udah, misal itu punya gue Kak? Enggak, Deng. amin, amin. Amin. Ya udah, PT Syahla ajak jago. Nah, misal kayak gini kan nggak ada. Misal mau kalian masukin juga nggak apa-apa. Yang penting eh, lokasinya dimasukin, terus dimasukin semua aja sih. Kayak kelengkapannya, terus juga industrinya di industri mana, biar lebih showcase. Nah, itulah pentingnya yang aku bilang tadi, di bagian deskripsi dimasukin kayak showcase about the company profile first. Singkat-singkat aja nggak apa-apa. Yang penting recruiter tahu, oh ternyata PT Syahla Ajak Jago ini adalah sebuah PT yang diketuai oleh Syahla biar orang-orang jadi lebih jago melalui Ajak Jago gitu, misal. Kayak gitu. Terus bisa ditambahin juga secara medianya. Misal ada proven kayak gedungnya kayak gimana, atau kalian pernah beraktivitas di situ, ditambah di medianya kayak gitu. Gimana? Apakah menjawab? Oh iya, Oke, jauh banget statusnya Kak. jangan lupa Makasih. ini pakai Hah? freelance ya. Oke. Kenapa Kak? Oh enggak, ini wait. Oh Lupa. iya. Iya. Nah, di sini statusnya bisa diganti-ganti juga sih. Mana? Nah, ini jenis pekerjaannya karena tadi freelance ya. Sorry. Iya benar Kak. Nah, bisa dimasukin yang yang freelance aja sih, misal kerja lepas gini. Kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak. Berarti nggak harus punya akun LinkedIn ya tempat kerjanya. Tapi bisa ditambah kayak proven tadi yang aku bilang, kayak secara pertama company profile-nya short aja, terus atau kalau ada media pembuktiannya juga boleh. Itu udah sangat merepresentasikan kok kalau ketika recruiters nyari. Oke Kak, makasih banyak. Udah sangat menjawab. Oke, thank you pertanyaannya. Ini ada semangat 45 ini ya, 2.0 dari Nisrina Maulida Dinar. Silahkan. Halo Kak, selamat malam. Malam. Jadi ini buat aku yang bener-bener nggak ada pengalaman, terus baru lulus SMA juga, buat ngoptimalin di LinkedIn itu mulai dari mana ya? Soalnya kayak bener-bener nggak ada banget gitu. Makasih Kak sebelumnya. Oke. Sure. Thank you so much dari Nisrina atas pertanyaannya.
Nah, buat ngoptimalin dari LinkedIn harus mulai dari mana? Pertama, kayak yang aku bilang tadi, salah satu tipsnya coba be general aja, kayak nyoba semua hal yang ada di pas program-program yang ada pas itu. Terus jangan lupa mempercantik CV-nya. Nanti kalau udah keterima sesuatu bisa dimasukin ke pengalaman. Terus semisal di lain sisi malamnya kalian juga bisa kayak ambil course-course gitu sih. Contohnya kayak aku ini course-course-nya itu biasanya banyak yang gratis kok. Contohnya kayak mana ya? Gratis-gratis. Nah, ini kayak yang dari US Department of State. Ini ada di YSEALI, bisa langsung diambil aja. Gratis, bisa ditambahin. Terus ini kayak Future Learn, ini gratis juga. Dan dia itu langsung dari kayak King's College London, kan lumayan banget kan. Terus ada Revoyu yang gratisan juga ada. Terus, mana lagi nih? Ini Google Analytics for Beginner. Bisa cari aja kayak Google Digital Garage atau apa gitu, biasanya langsung muncul ininya sih. Jadi start from yang gratis-gratis, it's okay. Kalau semisal belum keterima. Lagian kalau yang gratis-gratis ini kan juga bisa nge-support CV kalian juga kan. Kayak misal mau daftar di bidang digital marketing, tambahin aja di sertifikatnya kayak Certified Digital Marketing by Revoyu atau apa gitu. Bisa nge-support kalian juga. Terus cari yang relawan kayak sukarelawan-sukarelawan gini juga bisa ngebantu juga. Terus kalian juga bisa tambahin, misal awal-awal dari dummy dulu kayak teman-teman ngisi, tapi kayak jangan semuanya di checklist kan ketahuan banget, jadi kayak salah satu aja. Terus kalau semisal ada koneksi atau kayak misal dari ayah kamu atau dari teman-teman yang emang udah expert mau minta rekomendasi, kalau semisal mereka mau bisa aja langsung dimintain. Gitu sih. Kalau project semisal kayak sesimpel kerja kelompok boleh kok dimasukin ke sini. LinkedIn sebenarnya nggak ada batasan, tapi lebih ke nge-showcase apa yang pernah kalian lakuin aja sih selama ini. Kayak gitu. Oh, oke Kak, makasih banyak. Thank you so much. Thank you pertanyaannya. Oke, mungkin kita udah mulai menipiskan nih, kita mungkin punya jatah untuk 3-5 pertanyaan lagi. Tapi Gen, ada yang lagi angkat tangan, jadi untuk Kak Wirayuda Erlangga Prayoga, langsung unmute. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Syahla. Izin bertanya buat Kak Zakwan nih. Sebenarnya pertanyaannya simpel sih. Di LinkedIn itu kan ada fitur buat kita ngepost ya, postingan gitu ya. Dan Kak Zakwan tuh suka ngepost kayak mungkin kayak informasi-informasi gitu yang bermanfaat buat koneksinya gitu. Nah, sebenarnya urgensinya penting gak sih Kak kalau misalnya kita ngepost achievement ataupun memang kegiatan yang mau kita share dengan tujuan ketika recruiter itu lihat LinkedIn kita, mereka tahu gitu kegiatan kita tuh kayak kita tuh storytelling gitu di postingan ini. Dan apakah emang LinkedIn ini konsennya lebih ke list experience dan volunteering kitanya gitu. Thank you, Pak. Oke, thank you so much sudah Erlangga. Terkait hal ini, sebenarnya bisa ngepost itu urgensinya nggak ada sih sebenarnya, nggak ada urgensinya, tapi sangat-sangat ngebantu personal branding kalian, itu the key points-nya. Dimana yang kalian post itu juga nggak asal post juga, tapi sesuai dengan branding kalian. Karena aku juga, contohnya nih, karena aku ada hashtag data analytics, aku juga pernah nge-share about data analytics, terus juga hashtagnya about digital marketing, aku sering share juga gimana sih customers, terus kayak gitu. And then apa lagi ya urgensinya, udah sih sesimpel itu. Dan ini yang aku lupa, kalau ngepost ini untungnya apa? Untungnya kalian lebih banyak, the more you post, the more reachable kalian di mata orang-orang expert juga. Sama kayak kata Syala sih, kayak nggak apa-apa start small dulu aja sih, apapun yang kalian punya showcase aja, siapa tahu kayak ada yang interest atau tertarik. Dan yang main-main tuh kayak misal kalau buka kunjungan profil nanti bakal bertambah juga semakin banyak yang kalian post kayak gitu. Nanti yang main siapa tahu ada manajer-manajer, terus juga ada itu, nanti semakin banyak reach kalian, semakin banyak juga dikenal orang, dan mungkin ada yang tertarik langsung nge-direct message, itu juga bisa.
kayak gitu sih. Itu pentingnya kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke, siap Kak, sangat menjawab Kak. Thank you Kak. Oke. Nah, guys, ngomong-ngomongin tentang connection LinkedIn, di sini juga kita gara-gara ajak jago itu kita mau jadiin sebuah community, sebuah high achiever community. Di chat tadi CEO kita Dava Muhammad Zidan udah share juga link Google Spreadsheet yang dimana ini bisa nge-kickstart teman-teman mungkin khususnya yang masih mungkin minder buat nyari koneksi atau masih bingung mau nyari koneksi dari mana. Ini ada spreadsheet yang bisa diisi pakai link profil LinkedIn kalian. Jadi kita bisa saling bantu nge-boost, saling bantu connect supaya lebih reach audience yang lebih luas lagi. Oke guys, mungkin sambil nunggu pertanyaan lagi, itu bisa diisi. Oke, terus ada dari Dea Nurvina, ada pertanyaan, titipan juga. Izin tanya, volunteer dan experience yang kayak gimana sih yang bisa bantu kita dilirik? Apakah volunteer-volunteer kecil itu juga termasuk, dan apakah itu bisa jadi poin plus? Oke. Oke, thank you so much atas pertanyaannya. Kalau hal ini sebenarnya depends sih. Kalau emang yang kecil-kecil tuh misal buat start di awal sih nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang aku dapat ini waktu mentoring with CEO-nya internet, lupa namanya, Kak Brian Aptana. Dia pernah bilang kayak kalau semisal yang besar juga bisa nge-showcase atau mewakili, semisal kalian mau nge-showcase di bagian business case. Kalau semisal kalian yang paling gede achievement-nya aja udah menang, kan nggak perlu lagi banyak-banyak kayak memenangkan kompetisi. Karena di CV sendiri pun, yang dilihat kan nggak semua experience kalian di showcase kan. Malah buang-buang energi juga kan. Jadi jangan terlalu obsesi kayak udah menang ini, terus mau banyak lagi yang mau dimenangin juga. Sebenarnya depends ke kalian lagi. Kalau emang passion nggak apa-apa sih, tapi secara CV kan yang pasti yang kalian showcase yang paling impactful-nya juga. Jadi itu salah satu yang mungkin key takeaways yang aku dapat juga dari dia kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya. Volunteer diajak jago. Volunteer diajak jago asik nggak sih, Kak? Asik lah. Nanya lagi. Gimana sih? Waduh, wah, ini ada pertanyaan dari Hanif. Ini Hanif kayak ternyata ada 2 apa 3 ya. Mungkin dari Hanif yang merasa baru direct message, pertanyaannya oke banget, mungkin bisa langsung dibacain aja. Hanif, ada nggak Hanif? Iya, ada. Oke. Ini Hanif yang, bener nggak Hanif yang barusan direct message? Iya. Oke, coba boleh. Bagaimana cara nolak tawaran talent acquisition yang DM di LinkedIn untuk call? Karena sudah ada jadwal sama talent acquisition dari platform lain. Oke. Itu, Kak. Oke, thank you so much Hanif. Terkait hal ini, sebenarnya balik ke kalian kan, optionsnya di kalian. Kalian nolaknya kayak gimana? Yang penting, aku biasanya sih bilang kayak gini, thank you for the opportunity. Ya sebenarnya rada bullshit juga sih, tapi biar membangun itikat baik juga ke orang-orang, kayak thank you for the opportunity, terus thank you buat yang udah ditawarin dan program-programnya yang ditawarin. But unfortunately biasanya kayak kasih sebuah ini, kayak apa yang bikin kalian nggak bisa. Misal, but unfortunately I have already got offering letter by other company, misal kayak gitu. Tapi jangan lupa nih, kayak di akhir, ini namanya salah satu teknik hamburger method ya. Jadi di awal dikasih positif, terus tengah-tengah kasih, bukan negatif sih, lebih ke argumen sekalian atau ke pendapat kalian. Terus di akhirnya jangan lupa kasih kayak, semisal ada tawaran atau ada opportunity lain, boleh kok ditawarin lagi kayak gitu. Semisal aku udah apa gitu. Itu bakal ngasih impresi kalau ke orang, oh ternyata dia ini masih open atau masih interest ke apa yang ditawarin. Barangkali nanti next opportunity lebih gede lagi, kita kan nggak tahu juga kan. Jadi stay positif aja sih, kayak gitu. Stay positive. Yes, betul-betul. Oke. Nggak kerasa kita mungkin punya jatah buat 1 atau 2 pertanyaan terakhir, guys. Mungkin boleh di drop, kalau yang mau nitip boleh ke direct message, atau langsung angkat tangan nih. 2 pertanyaan terakhir, guys.
dari teman-teman Ajak Jago mungkin ada yang kepo-kepo atau ada yang mau tanya sesuatu juga boleh. Oke, ternyata ada direct message lagi. Banyak ya yang malu-malu kucing kayak gini. Oke, pertanyaannya adalah, kalau misalnya untuk career path, ada nggak sih Kak tips untuk stabilize IPK yang background-nya tuh dari engineering? Oh, ini pertanyaan buat Kak Zakwan secara spesifik ya berarti ya. Ada nggak sih Kak tips buat tetap stabilin IPK yang background-nya dari engineering, tapi tetap bisa achieve dan menang di lomba-lomba yang hubungannya tuh sama bisnis, marketing, sama manajemen. Gimana tuh Kak ngatur waktu dan ngatur semua itu tetap bisa stabil dan balance? Oke, thank you atas pertanyaannya. Kalau hal ini biasanya lebih ke prioritasnya kembali masing-masing sih. Kalau aku mikirnya sebenarnya kuliah ini untuk maintain GPA, kalian harus tahu dulu nih kayak industri kalian atau company yang mau kalian tuju itu standarnya di berapa. Jadi pertama patok dari situ dulu. Semisal aku mau masuk ke Slumbersea Company, salah satu multinasional company itu kalau buat standarnya sendiri dia maintain GPA di 3,3. Jadi tetap maintain di situ dulu, tetap lakuin prioritasin hal itu. Di lain sisi kalian bisa endurance atau nambah jam juga buat belajar hal-hal lain juga. Kayak gitu sih, lebih ke skala prioritas aja sih. Karena banyak juga orang atau teman-teman aku yang kayak mencoba eh, buat nyoba hal banyak, tapi malah drop IPK-nya kayak gitu sih. Karena menurut aku sendiri kuliah emang lebih penting kan karena udah bayar juga, terus biar bisa lolos dari segi GPA juga kayak gitu sih. Hopefully menjawab ya. Oh, satu lagi. Sorry. Oh iya ya. Tahu juga sih kapabilitas kalian. Semisal ada teman kalian yang emang jago dalam artian dia daya serapnya cepet atau semisal hal yang kalian kerjain dalam 3 jam dia bisa kerjain sejam. That means dia bisa lebih banyak ngambil opportunity di luar kan. Jadi kalian jangan terlalu FOMO juga. Know your capabilities. Jadi jangan terlalu bergantung atau ngikut-ngikut orang. Ya ikut aja sih timeline kalian aja. Kayak gitu sih. Jadi biar bisa lebih maintain goals yang udah kalian set di awal. Kayak gitu. Yes, anti FOMO club ya guys. Jangan semuanya kebawa. Karena aku kayak gitu sih, itu PR buat gue juga. Kayak dikit-dikit FOMO. But semua orang kan punya kelebihannya masing-masing. Semua orang punya plus point-nya masing-masing. Dan pesan juga nih, titipan juga dari tim Ajak Jago. Jangan lupa istirahat. Karena untuk jadi jago, kita butuh juga waktu untuk istirahat, untuk me time, untuk ngelakuin hal yang menyenangkan. Jadi nggak semua hal tuh tentang kerja terus. Meskipun ini tadi udah ada yang bilang di chat, ketagihan kerja gara-gara volunteer diajak jago, thanks, tapi jangan sampai kita lupa waktu buat istirahat. Yang FOMO yang merugi sih. Jujur, iya sih. Oke. Ayo guys, pertanyaan terakhir kita buka lebar-lebar. Pertanyaan terakhir atau yang mau nanya-nanya. Wah, Kak, ada yang nanya nih dari Mas tapi kayak malu. Kak, terima review LinkedIn gue nggak? Boleh. Sebenarnya di sini atau gimana nih? Soalnya aku juga ada buka kayak LinkedIn review juga sih di iniku secara gratis. Wow, oke. Nih, ada nggak guys yang kira-kira bernyali dan cukup penasaran untuk kita sama-sama mungkin bedah tipis-tipis aja CV-nya di hari ini nih, di malam ini. Mungkin ada yang berani untuk ngasih link-nya, kita buka sama-sama. Bukan berarti kalian LinkedIn-nya masih jelek atau LinkedIn-nya masih sepi. Ini tuh di sini kita cuma pengen lihat aja kayak kira-kira apa nih places yang bisa diimprove atau hal-hal yang bisa ditingkatkan lagi. Coba guys, mana yang review yang mau di review CV-nya atau LinkedIn-nya? Wah, Belva nih. Mau gas, kirim link. Jangan omdo, ayo Belva. Kirim link. Atau kirim nama lengkap. Wait. Waduh, semangat nih kayaknya. Ngeri juga. Kayaknya karena udah bagus kali ini. Makanya aku bilang ngeri banget.
Betul, nggak apa-apa guys, di sini jangan ada yang minder. Lagi-lagi kan di sini Kak Zakwan juga nggak bakal marahin nih kalau LinkedIn-nya masih ada hal yang bisa diimprove, justru bisa jadi perbaikan untuk kedepannya. Justru aku juga bisa, kalau nyambungin ke sini. Ayo guys, siapa nih kira-kira yang LinkedIn-nya mau di-review? Lagi Oke, mungkin dari belajar. Belva dulu, silakan. Ini kayak pertanda harus ganti laptop sih, Kak. Iya bener sih. Kayaknya kas ajak jago kan banyak. Waduh, kitabisa.com/Zakwanabil deh. Oke, udah kelihatan nih. Waduh, social media specialist manager. Ngeri-ngeri. Goks. Oke. Oke, mungkin langsung ajak atau gimana? Yes, langsung aja Kak. Kita bisa tipis-tipis untuk ngasih saran-saran yang membangun ke depannya. Oke. Sambil aku lihat bentar ya. Kata Belva, jujur aja ya Kak, no peres-peres, butuh feedback. Sure. Oke. Oke, so far keren banget sih. Cuman ini sih, misal di bannernya kan karena emang dari undergraduate food technology students, mungkin bisa ditambahin juga yang represents di bagian your ini preference-nya di bagian sosial media juga. Misal dikasih tulisan social media enthusiast atau dikasih semisal ada kalau ajak jago sendiri mungkin ada bannernya ya bisa dipakai juga di sini biar nge-represent juga dari ajak jago kayak gitu. Terus di bagian summary-nya for technology harus kamu. Oke, di sini udah nge-showcase which is good at public speaking, terus juga udah nge-showcase dari background. Terus udah ada kayak key takeaways atau call to action-nya mau kemana kayak gitu. Which is very good sih kalau kata aku. It's sini ya. Oke, kayaknya kepencet. Terus mungkin karena meskipun koneksinya 297 mungkin bisa di-connect juga ke orang-orang atau managers yang lebih atau orang-orang yang udah experts yang semisal dari Belva sendiri mau tuju kayak gitu. Terus di sini kan social media sales manager udah bagus. Mungkin bisa ditambahin lagi sih di bagian headline summary-nya biar memperkaya ini juga match job profile-nya. Mungkin bisa diambil tadi aku lihat mana nih. Pernah banyak juara juga nih, misal dimasukin aja kayak atau competitions winner kayak aku ada nge-showcase juga kayak gitu. Itu bisa dimasukin juga biar nge-showcase pas orang-orang lihat wah dia udah jago sosmed, terus dari food technology students, terus pernah menang competitions juga, itu bakal will be very good. Terus di sini udah keren, udah dimasukin keahliannya juga. Terus mana nih? Nah, ini ada quantify the impact juga. Di sini ada 47,5, udah bagus. Terus ada kayak media yang proven kayak gitu, which is very good. Nah, di sini kayaknya yang aku lihat masih kurang itu di bagian pendidikan ini bisa dimasukin lagi sih kayak misal related course-nya apa, terus juga masukin sum up summary secara pas Belva kuliah itu mau kayak gimana, biar lebih kelihatan rame juga dan lebih cantik. Terus di keahlian ini udah keren, udah baik banget yang di showcase ada 28, terus juga ada banyak yang recommends. Mungkin kalau misalnya ada yang lebih banyak bisa di reorder base-nya aja dari yang lebih banyak. Ini pada 3-3-3-1. Oke. Oh iya, Kak Zakwan. Ya gimana? Hilang kayaknya. Bel, mana nih? Belva? Kayaknya lagi reconnect ya? Reconnect kayaknya.
Oke. Kalau untuk bahasa tuh kita perlu menunjukkan sertifikasi gitu nggak sih, Kak? Ya, perlu banget sih kalau kata aku, karena di sini aku baru tadi mau ngomong, kalau di sini yang tingkat menengah kan nggak ada buktinya, mungkin bisa ditambah di bukti yang kayak tadi aku bilang, yang ada contoh certification-nya atau itunya. Terus juga di sini kan butuh recommendations juga ya, mungkin biar lebih memperkuat. Nanti bisa minta ke mungkin ke Shala sebagai partners atau manajernya juga, atau dari Kak Zidan sebagai ininya juga gitu. Sementara kalau bahasa native, kita kan bahasa Indonesia, itu nggak perlu bukti juga nggak ya? Atau kayak tulis aja native? Tulis aja sih kalau yang yang kayak Indonesia kayak gitu. Mungkin yang di luar kayak English yang emang ada certification testnya bisa dimasukin aja. Oke, sip. Malu. Ada yang bilang, malu Kak mau share LinkedIn saya masih berantakan. It's Nah okay, justru aku it's juga masih okay. belajar. Dan kayak kan tadi hari ini udah dengar pemaparan nih tentang tips and triknya. Jadi mungkin bisa dirapiin atau ditambah-tambahin nih poin-poin yang bisa ditambahin. Terus nanti bisa konsultasi juga ke Kak Zakwan karena di Instagramnya juga Kak Zakwan tuh udah buka konsultasi gratis untuk teman-teman yang pengen dibantu. Bener nggak Kak? Benar banget. Yes. Oke. Ini ada yang bilang, Kak saya justru belum punya akun LinkedIn. Gimana tuh? Buat dari sekarang sih kalau kataku. Buat dari Bukan sekarang. masalah FOMO-nya ya, emang sepenting itu sih LinkedIn buat kalian ke depannya. Nah, kali ini bukan permasalahan FOMO ya, tapi emang untuk kebutuhan supaya kalian kan udah banyak misalnya kesibukan atau aktif di sana, bikin project ini biar semuanya terdokumentasikan dan berpotensi dilirik-lirik nih sama recruiters. Bener banget. Ini Karena siapa ya yang bilang sandang, papan, pangan, LinkedIn? Astagfirullahaladzim. Kebutuhan pokok. Oke, ngomong-ngomong bikin dari sekarang Kak, ini ada yang nanya mending buat dari sedini mungkin tapi masih ecek-ecek pengalamannya atau tunggu cukup dulu ya baru bikin? oke. Mending buat sedih mungkin sih, karena aku buatnya pas awal lulus SMA langsung aku bikin gitu sih. Emang pas itu masih ecek-ecek, tapi semakin lama kalian ngelihat LinkedIn, terus bisa kayak ngelihat, oh yang ini nih kayaknya powerful nih, terus bisa kalian adaptasi, kalian ATM, kalian comot ke LinkedIn kalian kayak cara nge-set up-nya, terus jadi semakin cantik juga LinkedIn kalian. Terus di sini tuh ada banyak opportunity gitu loh, kayak di home tadi itu yang awal-awal kan banyak banget nih kayak intern opportunities, kayak gitu yang bisa kalau kalian gabut-gabut kan bisa ngecek nih kan banyak opportunities gitu. Dimana ini nggak jarang banget kalau kalian scroll sosmed kan pasti isinya kayak orang yang entertain aja kan. Ini bisa jadi kayak salah satu side of job portal juga. Di sini ada pekerjaan, misal kalian butuh yang remote, bisa langsung di filter aja kayak gitu. Nih, masukin misal bisnis analis. Terus bisa di ini aja, misal mau cari yang magang nih, cari filter ke magang, terus perusahaannya mau yang mana bisa spesifik, jenis pekerjaannya klik yang magang, lokasinya pilih yang jarak jauh atau remote. Misal kalian udah offline, itu bakal ngebantu banget. Tuh, LinkedIn tuh udah ngasih banyak banget kemudahan, semuanya bisa disaring dari tanggal postingnya, jenis kerjaannya apa, sampai lokasinya di mana. Ada pertanyaan dari si Kepo nih. Kak, beneran mau nanya dong, kalau stalking LinkedIn orang tuh ketahuan nggak sih? Pernah baca di Twitter, katanya kalau orang stalking sama LinkedIn orang tuh bisa tahu. Waduh, ini bisa di turn on off nih. Mungkin Kak Zakwan bisa bantu jelasin. Ya, Stalk nih, sebenarnya stalk. kalau kalian awal-awal tuh bakal ketahuan sih, tapi bisa di turn on off gitu. Cuman aku rada bingung juga kalau yang bagian ini, kayaknya pas bagian pengaturan privasi, terus pas bagian visibility-nya sih. Yes, betul. Itu ada di privacy settings. Nanti visibility-nya, betul. Coba mungkin bisa kita buka tuh visibilitas. Nah, itu mana ya?
opsi kunjungan profil ini kalau nggak salah. Yes. Ada lupa sih harusnya. Ini ada tambahan dari Ihsan Akil, betul Kak, itu jadi mode privasi kalau nggak salah. Dea mau stalking doi lewat LinkedIn, waduh, ya udahlah. Dia kayak mau cari jodoh gitu. Iya, Dea cari jodoh nih. Oke, itu mungkin bisa dicari di visibilitas ya Kak, dan itu bisa dimatiin nyalain sih, jadi senyamannya teman-teman aja. Siapa tahu nih, kalau aku sih dinyalain ya, jadi kalau nge-visit, HR gitu kan, mungkin, siapa nih visit link, visit profile, kan sekalian caper-caper tipis-tipis. Tapi kalau emang tujuannya pengen nge-stalk, atau pengen cuma lihat-lihat aja, itu bisa dimatiin juga ya Kak ya. Iya, benar banget. Oke, kayaknya percakapan tentang si stalking ini sekaligus mengakhiri sesi kita nih. Kak Zakwan, mungkin dari kakak ada closing statement dulu sebelum kita tutup. Oke, mungkin closing statement-nya bener kata Syala sih. Kalau buat link itu emang harus dari sedini mungkin karena impact-nya bakal lebih dari yang kalian bayangin, terutama pas masa kuliah, itu bakal nge-boost kalian juga, your career. So, buat aja dulu, kayak kalau kayak masih ecek-ecek nggak apa-apa, everyone start small juga sih. Dan di sini bakal ada banyak program-program yang lewat juga, bisa nambah-nambah dari situ, terus juga kenalan dengan orang-orang yang lebih jago dari kalian, ambil ilmunya aja. Yes, thank you banget sekali lagi buat Kak Zakwan. Izin ngingetin juga sebelum kita tutup acaranya, untuk teman-teman yang akan dapat e-certificate dari Ajak Jago adalah teman-teman yang udah ngisi link absensi. Mungkin boleh dikirim lagi nih link absensinya. Terus ya, itu ada bit.ly/absensi jago LinkedIn. Di situ bisa dibuka dan diisi supaya nanti teman-teman bisa dapat e-certificate. Dan tadi kan kita juga ngomongin, kita mulai dari hal-hal yang gratisan dan hal yang simple untuk ngisi-ngisi LinkedIn. Mungkin masih teman-teman yang bingung atau baru bikin LinkedIn juga nih malam ini. E-certificate dari acara hari ini juga udah bisa ditampilkan bahwa kalian tuh udah terbuka untuk bikin LinkedIn dan udah ikut juga kegiatan yang dilaksanakan oleh Ajak Jago Expat Seeker. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ada sesi terakhir, yaitu penyerahan token of appreciation kepada Kak Zakwan dari CEO kita, yaitu Dava Muhammad Zidan. Mungkin untuk operational dan juga untuk untuk Zidan dipersilakan. Baik, Kak, ini adalah sertifikasi yang sebagai bentuk apresiasi kita dari tim Ajak Jago kepada Kak Zahwan juga dan tim Path Seekers. Terima kasih atas kelasnya. Mungkin kita semua setuju kali ya kalau ini salah satu kelas yang emang paling insightful banget nih, terutama bagi kita mahasiswa yang baru pengen optimalisasiin LinkedIn. Coba siapa yang setuju sama statement aku barusan? Pasti pada setuju semua. Setuju. Betul banget, betul Paul, Kak. Setuju. Ilmunya mahal ya, kita bisa foto dulu kali ya, dan ini. Mungkin kita foto dulu ya. Oke, ini gimana ya cara foto kalau ngasih sertifikat online itu gimana? Begini, gitu? Nggak usah ya, foto biasa aja ya. Kan kalau di real life tuh kayak sambil jabat tangan, terus lihat kamera gitu. Sekarang kan. Boleh, mungkin aku ke atas kali ya. Aduh, ya udah deh, kita foto dulu kali ya. Untuk tim dokumentasi mungkin bisa standby. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you untuk Zidan dan juga Opras. Kita terakhir mau ada sesi foto bareng-bareng nih guys. Jadi untuk teman-teman boleh on cam yang pakai kerudung boleh rapiin dulu kerudungnya. Terus untuk teman-teman yang masih mau touch up dikit, boleh untuk touch up dikit. Kita foto dulu sama speaker kita yang keren banget nih hari ini. Wah beneran sih Kak, jujur ini ilmunya mahal banget. Nah, boleh tuh di-share ke link ini habis foto sebagai branding kalian.
Yes, betul. Ini ada yang nanya, Kak tadi cara dapetin e-certif gimana? Itu di kolom chat udah ada link absensi yang bisa kalian isi, dan di situ nanti akan kita kirimkan untuk e-certificate dan juga recording kegiatan pada hari ini. Oke, yuk boleh on cam guys, kita tunggu kali ya 1 menit ke depan. Random tag, ada Astri Fitriana, ada Teti Lisa, ada Ugi, ada Dinda Mutiara, ada Dina Hanafiah. Ayo on cam, on cam, on cam. Kita foto bareng sama Kak Zakwan. Oke, udah mulai rame nih yang on cam. Mungkin dari tim dokumentasi boleh dibantu untuk ngitungin nih slide-nya ada 5 ya. Oke, aman. Mungkin dari slide 1 dulu, semua boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, jangan gerak dulu, masih ada slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide 3. 1, 2, 3. Oke, 4. 1, 2, 3. Slide terakhir guys, senyum, yang cakep, yang ganteng. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat Kak Zakwan dan kita semua. Boleh kasih virtual applause-nya guys, dan kasih jempol, kasih tepuk tangan, kasih hati, lope-lope. Oke, thank you banget buat Kak Zakwan, Path Seeker, dan teman-teman yang udah bersedia hadir pada hari ini. Jangan lupa untuk isi link absen sekali lagi, atau link spreadsheet buat kalian yang mau cari-cari dan nambah-nambah networking di LinkedIn-nya. Sekian untuk Ajak Jago X Path Seeker hari ini. Gue Syahla selaku moderator, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi ya di event Ajak Jago yang selanjutnya. Thank you. Yuk, sama-sama jago bareng. Betul banget, guys. Thank you, guys. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you banget, guys.